Halo sahabat planter yang ada di seluruh Indonesia. Sebuah tragedi berdarah kembali terjadi di lingkup perkebunan kelapa sawit. Lokasi ini berada di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya bernama Erwanto menembak mati seorang pria bernama Lukman karena diduga Lukman mencuri buah sawit miliknya. Erwanto sendiri sebenarnya sudah sering mendengar adanya pencurian sawit di kebunnya, namun belum pernah menemukan pelakunya. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Mei 2024, Erwanto pergi ke kebunnya dan menduga bahwa Lukman adalah salah satu ninja sawit di kebunnya. Sempat terjadi cekcok mulut saat itu, hingga akhirnya Erwanto menembak mati Lukman di dada kirinya dengan senapan angin. Itu hanyalah satu dari ribuan kasus berdarah lainnya terkait dengan ninja sawit yang ada di Indonesia. Parahnya lagi, tidak jarang juga pemilik kebun sendiri yang menjadi korban, di mana ninja sawit semakin brutal dari hari ke hari. Bahkan penjaga kebun yang ditugaskan mengawasi juga sering menjadi korban. Para pelaku ninja sawit tidak lagi takut dengan adanya penjagaan dari pemilik kebun. Kasus ninja sawit lainnya yang juga sangat mengiris hati adalah tragedi pembunuhan asisten kebun PT Citra Nusa Inti Sawit di Kalimantan Barat oleh para ninja sawit pada tahun 2022 yang lalu, dan tragedi pembunuhan mandor sawit PT Mas Agro Pratama di Musirawas Utara, Sumatera Selatan pada tahun 2021. Dan banyak lagi tragedi lainnya yang membuat para karyawan perkebunan menjadi korban, baik luka maupun meninggal. Korban sudah begitu banyak berjatuhan, bahkan kerugian dari segi ekonomi juga pasti sangat banyak. Sayangnya sampai saat ini pengendalian terhadap ninja sawit belum menemukan solusi yang tepat. Tidak bisa dipungkiri bahwa di mana banyak perkebunan sawit, maka ninja sawit juga akan banyak. Bahkan hampir di setiap daerah di Indonesia yang ada perkebunan sawit, kemungkinan pasti ada ninja sawit di daerahnya. Entah kapan pencurian ini akan berakhir. Ditambah lagi dengan aturan di Indonesia bahwa pencurian yang bernilai di bawah 2,5 juta akan menjadi tindak pidana ringan atau tipiring, yang menjadikan para pelaku ninja sawit tidak terlalu takut dengan hukuman yang akan mereka dapatkan nantinya. Gapki sendiri sudah meminta agar peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian tersebut ditinjau ulang, karena akan membuat para ninja sawit semakin merajalela. Sulit dibayangkan jika 2,5 juta itu dianggap ringan. Mungkin bagi pengusaha sawit yang memiliki luas lahan seluas 100 hektar itu bisa saja dianggap ringan. Namun bagaimana dengan petani sawit kecil yang hanya bergantung pada hasil panen 1 atau 2 ton per bulan, di mana hasil panen itu akan digunakan untuk membeli beras, membiayai anak sekolah, dan kebutuhan lainnya? Bukankah angka itu sangat besar bagi mereka? Di sisi lain, dari berbagai sumber ditemukan juga bahwa maraknya ninja sawit bukan hanya soal kebutuhan ekonomi, namun juga digunakan untuk membeli barang haram narkoba. Artinya, maraknya peredaran narkoba juga berpengaruh pada tingginya pencurian sawit. Selain hal di atas, secara psikologis, sikap pemalas yang hanya ingin mendapatkan uang dengan cepat tanpa bekerja juga menjadi faktor meningkatnya ninja sawit saat ini. Jika sudah berhasil satu kali mencuri, maka akan ketagihan dan akan terus melakukannya lagi hingga susah untuk berhenti. Bagaimana menurut kalian? Apakah peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang tindak pidana pencurian perlu ditinjau ulang? Atau ada solusi lain terkait penanganan ninja sawit? Silahkan tulis di kolom komentar.